Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama Ibu Sri Eka Handayani. Kita hari ini belajar pecahan di kelas 4 SD. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah 1. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. 2. Pembulatan pecahan desimal. 3. Pembulatan pecahan persen. 4. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. 5. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. 6. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Anak-anak, semuanya bersemangat ya. Oke. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Berikut ini contoh. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Perhatikan garis bilangan ini. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Anak-anak, kita bisa lihat ini. 5/6 dan nih 5/6 ke 1, ini 0,56. Dari 0 ke 5/6. Kita bisa melihat pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi, pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. 5/6 kan dekat ke angka 1. 6/6 jadi 1 dia ya. Lebih dekat ke 1. 6/6 sudah 1 dia. Ini di sini ya. Dibulatkan menjadi 1. 6/6 di sini dibulatkan menjadi 1. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Untuk pecahan campuran, perhatikanlah bilangan pecahan. Perhatikan. Anak-anak ibu bisa melihat 1/4 ke kanan. Nih, anak ibu melihat 2 1/4 ya, 2 1/4 ke kanan 0, ini 1/4. Jadi 1/4 lebih dekat dengan angka 0. Maka 1/4 dekat dengan ini anak-anak. Anak-anak ibu bisa lihat ya. 1/4 dekat ke 0, ke sini dia. Dekat. 1/4 dekatnya ke sini. Jadi 2 1/4 lebih dekat ke menjadi angka 2. Jadi dibulatkan jadi 2. Selanjutnya pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan persepuluhan atau perseratusan terdekat. Bulatkan 3,74 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Anak-anak ibu, pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan atau perseratusan terdekat. Kita lihat 3,74 ke satuan terdekat persepuluhan. Kita lihat ya. Satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya dari 7 kan persepuluhannya ya. Nah, ibu lihat nih. Satuan puluhan. Jadi 7 ini kan persepuluhan. Maka dibulatkan ke atas. Jika 3,74 dibulatkan menjadi 4. Karena 7 lebih daripada 5. Itu ke satuan terdekat. Jadi 4. Persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah 4. Ya. Besar daripada 5, kecil daripada 5, maka dibulatkan ke bawah. Bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Karena 4 ini anak-anak lebih kecil daripada 5. Berarti hilang dia. Tidak bisa. Jadi 3,7. Pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat.
Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nih, jika angkanya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Nih kuncinya ya. Kalau lebih dibulatkan ke atas atau sama dengan dibulatkan ke atas. Oke. Selanjutnya, 18% dibulatkan menjadi 18% lebih dari 5 ya, lebih dari 15 berarti 20% dibulatkan ke atas. 73% dibulatkan 3 kurang dari 5 berarti 70%. Angka satuan 8, kita lihat angka satuan 8 besar dari 5 maka dibulatkan ke atas. Jadi 18 dibulatkan menjadi 20. Angka 3 nih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah berarti jadi 70. Semoga anak ibu paham ya. Selanjutnya penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambahkan, dikurangi, dikalikan, atau dibagi. Taksiran operasi hitung pecahan 21/10. Kita jadikan ke pecahan apa dulu? Nanti campuran 21/10 ditambah 5, 8/1. Kita lihat taksirannya anak-anak. 21/10 berarti dibulatkan 21/10 menjadi 2 karena ini kurang dari 5 ya. 5 8/9 hampir mendekati 9 1/1 berarti 6. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Ini hasilnya. Ini adalah 8. Oke. Selanjutnya 21/10 lebih dekat dengan 2. Betul tadi? 21/10 lebih dekat dengan 2. 58/9 lebih dekat dengan 6. Jumlah kedua bilangan hasil pembulatan 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke anak-anak. Selanjutnya penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Taksiran hasil operasi hitung pecahan desimal 3,8 ditambah 1,2. Ingat, yang di belakangnya ini kalau lebih daripada 5 dibulatkan ke atas, kurang daripada 5 ke bawah. Penyelesaiannya 3,8 lebih dari 5 berarti 3 jadi 4. 1,2 kurang dari 5 jadi 1 belakang. Jadi 1 berarti 3,8 menjadi 4, 1,2 menjadi 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. 3,8 angka persepuluhannya 8 dibulatkan ke atas menjadi 4 tadi ya. Oke. 1,2 angka persepuluhannya dibulatkan menjadi 1,2 persepuluhannya dibulatkan menjadi 1. Ini 1 ya. 1 dibulatkan menjadi 1, dibulatkan ke bawah. Jadi ini 1. 4 tambah 5 sama dengan 1. Jadi sama dengan 4 tambah 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya, taksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. 7,4 dengan 4,5. 7,4 ingat 4 ini kurang dari 5 berarti tinggal 7 ke bawah. 4,5 5 atau lebih 5 dibulatkan ke atas jadi 5. Jadi 7 kurang 5 sama dengan 2. 7,4 angka persepuluhannya 4 dibulatkan ke bawah jadi 7. Oke. 4,5 persepuluhannya dibulatkan ke atas jadi 4,5 jadi 5. 7 kurang 5 sama dengan 2. Begitu ya anak-anak. 6. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Anak-anak, selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi
hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Menggunakan apa anak-anak? Persen acuan. Bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Kita melakukan dengan persen acuan sebagai berikut ya. 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Kita tahu dari garis bilangan ini 0, 1/4 sama dengan 25%, persen acuan ya, 2/4 sama dengan 50%, 3/4 75%, 4/4 atau 1 sama dengan 100%. Sekarang kita akan menggunakan persen acuan. Contoh taksiran 24% dari 2000. Kita lihat 24% ini dekatnya kemana? Ke 1/4. Kan 24% itu dekatnya ke 25. Tidak ada lagi persen acuan ke sampingnya nih ke 0%. Berarti dia dekat ke 25 itu ke 24% ke 25 atau ke 1/4. Jadi 24 mendekati 25 atau 1/4. Oke. 25% atau 1/4 dari 2000. Dari 2000 adalah 500. 24% dari 2000 mendekati 500. Karena tadi anak-anak 24% ini kan persen acuan ini dekatnya 24 cuma ke 25%. Tidak ada ke 0% ya. Berarti 25/100. Nah, 25/100 per 100 dikali 2000. 2000. Oke. Sama dengan habis. Jadi 25 kali 2 sama dengan 50. Jadi 500. Semoga anak ibu paham ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu contohnya. Sekarang bagaimana anak-anak kalau kita lihat ke sini? Kita lihat ke sini. Taksiran 52%. 50 dari 795. Lihat persen acuannya. Dekatnya ke 50% karena ini ke 75 ya, berarti ke 50%. 52% mendekati 50 atau 1/2 persen acuan. 795 mendekati 800. Berarti 1/2 dari 800 adalah 400. Karena 795 itu mendekati 800. 52% itu mendekati 50% atau 1/2. Jadi 800, 1/2 dari 800 adalah 400. Itu ya seterusnya anak-anak. Sekian pembelajaran ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak ibu bisa melakukan tes yang ibu berikan di Google Form. Terima kasih. Jangan lupa ulangi lagi jika belum paham. Ikuti terus YouTube Guru Sri Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.